Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Sobat Ternak. Nah, jadi pada kesempatan video kali ini Sobat Ternak mau berbagi sedikit tips ya, bagaimana cara mengatasi ayam lemas, lesu, tidak mau makan, dan berak hijau ya. Berak hijau dan campur kapur dan berair teman-teman ya. Untuk masalah ini biasanya ini ayam didiagnosis ya dengan gejala virus kolera teman-teman. Jadi virus kolera ini dia menyerang di bagian tembolok ayam atau di saluran pencernaan pada ayam teman-teman, yang menyebabkan dimana ayam ini sendiri tidak dapat mencerna apa yang ayam makan ya. Misalkan ayamnya itu tidak makan barang seperti jagung, makanan seperti jagung, dan tidak mau dicerna ya teman-teman. Jadi biasanya beraknya itu warnanya hijau dan putih dan berair ya teman-teman ya. Temboloknya juga dia biasanya nggak mau turun, dan disertai dengan ayam itu sedikit ngorok atau terlalu berlendir di bagian tenggorokan pada ayam ya teman-teman ya. Untuk menangani ayam tersebut susah-susah gampang ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih rezekinya teman-teman, mungkin ayamnya mesti dikasih hidup ya. Tapi kalau misalkan bukan rezeki ya, mau diobatin apa aja tetap aja ya teman-teman ya, ayamnya bakalan mati ya. Untuk sebelum kita bahas ke pengobatannya, kita bahas dulu penyebabnya ya, dari penyebaran virus kolera ini sendiri. Untuk penyebaran virus kolera ini sendiri biasanya disebabkan karena faktor lingkungan dan cuaca ya teman-teman ya. Untuk faktor lingkungan biasanya itu lingkungannya tidak kurang bersih ya, kurang bersih, dan bau-bau amoniaknya itu sangat tinggi teman-teman. Jadinya dia dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan kolera. Nah, biasanya juga itu dari wadah pakannya ya teman-teman ya. Maka dari itu wadah pakannya itu sendiri sebelum diberikan pakan lagi usahakan dicuci ya teman-teman ya. Apalagi kalau di bagian wadahnya itu ada sisa-sisa makanan seperti dedak ya atau bekatul. Biasanya kan kalau kita campur bekatul, dia di bagian samping-sampingnya ada ya, itu menempel, itu usahakan harus dihilangin ya. Karena kolera ini sendiri juga bisa ya. Jadi kolera ini sendiri juga penyebabnya dari makanan itu tadi juga bisa ya teman-teman ya. Misalkan kalau kita meracik makanannya bekatul itu, dia mudah membusuk ya di bagian dalam ya. Jadinya dia mudah terinfeksi di bagian temboloknya teman-teman. Jadi harus dibersihkan benar-benar baru diberikan pakan lagi ya, agar wadah pakannya steril ya teman-teman ya. Dan faktor kedua penyebabnya itu juga bisa dari cuaca ya teman-teman ya. Biasanya cuacanya itu ekstrim teman-teman. Ayam aja biasanya, manusia aja biasanya sakit ya, apalagi ayam ya kalau cuaca ekstrim. Biasanya cuacanya itu pancaroba, biasanya hujan atau panas ya. Kalau panas seperti akhir-akhir ini, panasnya itu panas tidak sehat ya teman-teman ya. Terlalu panas menurut saya ya, terlalu panas, dan itu juga bisa menyebabkan ayam ngorok ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau musimnya seperti ini harus telaten dan harus banyak-banyak dikasih jamu ya untuk ayam-ayam kita teman-teman, agar selalu fit dalam menghadapi cuaca yang ekstrim ini. Nah, untuk pengobatannya sendiri, saya di sini kalau nggak menggunakan obat berupa apa itu namanya kunyit ya, saya bisa di sini menggunakan koleridin teman-teman ya. Ini harganya sekitaran 25.000 ya di tempat saya, dan ini ada 100 kaplet ya teman-teman ya. Koleridin ini sendiri dapat membantu meredakan ayam berak hijau ya yang tidak mau makan. Ini saya biasanya berikan ini satu hari satu kapsul ya teman-teman, satu kapsul, dengan catatan ayam itu diberikan minum ya. Karena kalau ayam biasa yang terkena virus kolera atau ayam yang mengeluarkan kotoran hijau itu biasanya dia minumnya sangat kuat. Jadi minumnya itu harus dikasihin air gula ya teman-teman ya. Karena apa? Karena dapat membantu ya memulihkan tenaganya teman-teman. Karena ayam yang
terkena gejala penyakit ini, biasanya ayamnya itu nggak mau makan ya sama sekali, teman-teman, nggak mau makan sama sekali, dan maunya itu minum terus. Jadi usahakan ayam itu jangan dijemur, karena ayam itu nanti dehidrasi ya, bisa mati. Jadi ayam itu ditaruh di dalam box, dipisahkan dari ayam lain agar tidak tertular ayam lain itu, dan diberikan ini teman-teman ya, koleridin. Sebelum diberikan ini usahakan dikoroin dulu pakai banyu hangat, dikasih garam, dikoroin sampai bersih, dikeluarin. Habis itu diberikan ini, kasih minum ya teman-teman ya, kasih minum. Minumnya itu 24 jam harus ready di situ ya teman-teman ya, jangan dikasih makan dulu. Kalau misalkan ayamnya sekiranya udah normal, udah nggak terlalu lesu banget ya, itu teman-teman bisa kasih pakan berupa sentra tulang ya teman-teman, atau yang tidak mudah membusuk dan mudah dicerna, yaitu sentrat ya teman-teman ya. Karena kalau dikasih jagung nanti dia terlalu keras, dikasih bekatul campur nasi nanti dia terlalu cepat membusuk di bagian temboloknya. Jadi usahakan ayam itu pulih dulu baru diberikan pakan-pakan yang seperti biasanya ya. Jadi pakannya sementara dikasih sentra tulang terlebih dahulu teman-teman. Biasanya sore hari ini ya. Kalau tidak sembuh atau udah parah ya, ini teman-teman bisa kasih 1 hari 2 kali ya, yaitu pagi dan sore teman-teman, atau pagi malam juga bisa ya. Tapi kalau nggak parah-parah amat, ini berikan aja di pagi hari ya, setiap hari selama 4 atau 3 hari ya teman-teman ya, untuk pemberian obatnya ini sendiri. Insya Allah ayam teman-teman kalau masih diberikan umur ya hidup ya, kalau nggak diberikan umur ya percuma aja mati itu teman-teman ya. Oke, untuk itu tadi sedikit tips atau video ya mengenai cara menangani ayam berak hijau lemas, lesu, dan tidak nafsu makan ya teman-teman. Oke, untuk yang masih nonton saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Salam satu hobi teman-teman.